Terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week bersama Katalog Pro hari ini. Dan hari ini seperti yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu dapatkan informasinya dan juga sudah dilihat di layar monitor masing-masing. Hari ini kita kehadiran Demix yang nanti akan membahas salah satu produk unggulannya yaitu Nuda X Series. Nah, apa sih Nuda X Series ini? Nanti kita akan bahas secara detail. Dan juga seperti biasa di Product of the Week, kita tidak hanya menghadirkan perwakilan dari Demix, tapi juga kita akan mengundang seorang profesional reviewer. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi kita hari ini, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi seperti biasa, Product of the Week itu kita selalu kehadiran seorang profesional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Mas Adi Kurniawan, beliau adalah arsitek dari Prima Ditlindo. Selamat siang Mas Adi. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, terima kasih ya Mas sudah bantu. Siap. Oke, dan selanjutnya seperti yang sudah dilihat di layar monitor juga, kita juga di sini kehadiran perwakilan dari Demix yaitu Mas Purjoko Yulianto yang juga akan membahas dan langsung memberikan paparan mengenai Demix Nuda X Series-nya. Selamat siang Mas Joko ya, saya manggil ya Mas. Ya, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Mas Ade. Halo Mas, selamat siang. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan Mas Joko untuk sharing dan memberikan paparannya mengenai Nuda X Series ini. Silakan Mas. Oke, ya, selamat siang semuanya, selamat siang Mas Bayu, Mas Ade, teman-teman sekalian yang hadir pada forum webinar siang hari ini ya. Kebetulan saya nggak sendirian nih, ada Mbak Nadira dari Demix juga. Jadi barangkali nanti biar diskusinya lebih interaktif ya di sesi-sesi terakhir setelah presentasi ini, saya akan juga dibantu sama Mbak Nadira. Siang Mbak Nadira. Ya. Oke, ya, saya langsung saja mulai paparan atau presentasi saya pada siang hari ini ya. Pertama, saya ingin mencoba menggali dulu, ini berkaitan dengan bagaimana kami pada siang hari ini kan punya produk itu namanya Demix Nuda ya, atau kalau di rangkaian series kami ini masuk kategorinya adalah X series gitu. Buat teman-teman khususnya di arsitektur ya, ini kan boleh dibilang Nuda ini kami ingin mencoba menghadirkan sebuah material gitu yang real, yang sifatnya natural, atau istilahnya kalau dari kami ini adalah keindahan yang mendalam dari kekayaan material alami dan autentik dari mortar instan Demix. Kenapa begitu? Karena Nuda ini lahir dari ide gitu untuk menghadirkan keindahan yang mendalam gitu dari kekayaan material alami yang autentik. Karena kami percaya gitu ya bahwa tampilan akhir dari suatu permukaan khususnya dalam hal bangunan itu bukan hanya soal estetikanya aja gitu, tapi ini juga tentang perasaan dan karakter ruang itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya barangkali karena kita kan fokusnya di ajian ekspos dekoratif ya di Nuda ini. Kalau teman-teman mungkin di beberapa jenis material yang lain menemukan ada yang mencoba menghadirkan tekstur semen gitu ya, tapi tidak dalam bentuk material aslinya. Nah, kalau kami dalam produk Nuda ini tentu berdasarkan material aslinya gitu. Karena kita semen base berfokus utamanya di mortar instan. Kemudian yang selanjutnya adalah kami mencoba tentu sebagai bagian dari industri di bangunan ini ya, kami dari building material gitu memahami bagaimana teman-teman dalam hal bangunan dari berbagai macam stakeholder khususnya dari arsitektur maupun desainer interior gitu, ataupun teman-teman dari developer dan kontraktor tentang bagaimana gaya-gaya bangunan mereka hari ini, tren yang berlaku pada saat ini gitu. Kami ingin mencoba tentu dalam mendevelop suatu bahan atau produk dari material building ini, kita juga bisa join in the trend gitu. Kita bisa mengatasi kebutuhan, bisa menjawab dari berbagai macam permasalahan, atau kalau boleh dibilang kalau teman-teman arsitek ya barangkali punya gaya atau tren arsitektur tertentu, kita pengen ternyata material kita ini masih inline gitu sama gayanya, sama karakter ruangannya dan segala macam terkait desain bangunannya gitu. Kenapa? Karena kami tahu ya bahwa tren material dalam arsitektur itu kan terus berkembang gitu. Namun kami juga melihat tentunya dari building material, karena kami bergerak di bidang industrinya di mortar instan, kita tahu itu ada tren yang cukup tetap relevan gitu, bahkan semakin diminati belakangan waktu ini, yaitu di semen looknya gitu, tampilan ekspos semen yang natural, yang raw, yang apa adanya gitu. Inilah yang kemudian kami coba gali lebih jauh gitu ya, untuk bisa menghadirkan kenapa sih produk Nuda ini dihadirkan gitu. Jadi kita tentu dari building material nggak hanya sekedar bikin produk aja ujuk-ujuk gitu, tapi nggak ada filosofisnya, nggak ada alasannya, kemudian nggak bisa menjawab permasalahan atau berbagai macam problem yang ada. Kemudian juga
nggak misalnya inline dengan berbagai macam stakeholder yang ada di sekitar kita, dari arsitektur, desainer interior, kontraktor maupun developer butuhkan. Kira-kira seperti itu. Inilah yang menjadi keunikan tentunya dari Semen Loop. Nah, ini yang sempat saya coba mention tadi di awal ya, gitu. Kalau misalnya barangkali teman-teman gitu di lapangan atau di project itu kan kadang lihat material Semen Loop ini motifnya itu kadang tidak yang natural gitu, maksudnya tidak pada material aslinya. Dia bisa bentuk keramik, mencoba menghadirkan motif semen look, atau misalnya dari cat tekstur atau wallpaper. Nah, kami tentunya di sini menghadirkan material yang alami, material yang sesuai sebagaimana adanya gitu. Kalau teman-teman tahu kan di beberapa jenis finishing itu biasanya acian itu kan tertutupi ya, dia tertutupi dari finishing cat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tentu dengan tim kita yang ahli gitu ya, ini mungkin perusahaannya baru hampir 10 tahun, tapi tentu tim-tim kami di belakangnya ini udah hampir lebih dari 20 tahun gitu berkaitan dengan industrinya ini. Nah, kami ingin bereksplorasi gitu. Dengan tim-tim yang terpercaya ini, kami bisa menghadirkan acian expose dekoratif. Orang-orang yang dulu mungkin melihat acian expose ini apakah mungkin untuk dijadikan finishing atau tidak, kemudian apakah bisa ada secara teknologinya dia dikembangkan lagi, kemudian secara warnanya dikembangkan lagi atau tidak. Nah, kami menjawabkan kebutuhan itu di hal ini gitu. Kemudian kami melihat ya, izin saya interrupt dulu sedikit gitu. Jadi intinya adalah Nuda ini benar-benar batasan untuk pengaplikasiannya itu sesuai dengan kreativitas dari desainernya ya Mas Joko ya, kurang lebih kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kita tadi balik lagi, Nuda ini kan esensinya adalah kembali ke natural look-nya ya gitu. betul. Gitu. Berarti apalagi sekarang udah cukup tren ya. Mungkin Mas Ade juga sering desain bangunan-bangunan yang industrial gitu ya, atau mungkin banyak tempat-tempat sekarang gitu kayak kafe dan rumah-rumah pun pengen terlihatnya itu benar-benar bare gitu. Jadi Nuda ini benar-benar bisa dijadikan salah satu pilihan buat desain-desain seperti itu ya Mas. Iya. Jadi memang itu salah satu poin utama yang pengen kita kasih atau kita jawab ya dari segala macam solusi atau permasalahan teman-teman gitu. Yang istilahnya hari ini baik secara tren ataupun secara kebutuhannya itu kan sangat relevan gitu dengan produk yang kita hadirkan hari ini gitu, acian expose dekoratif, semen look, dan ini benar-benar natural atau alami dari produknya. Kira-kira seperti itu Mas Bay. Oke. Kalau kita ngomongin, oke, silakan Mas Ade. Kalau dari saya sih ini lumayan cukup menjawab atau solusi ya. Selama ini kan kita kenalnya itu pengaplikasian itu cat ya Mas Bayu ya. Dari acian langsung cat untuk semen look gitu ya. Nah ini lumayan mengurangi budget sebenarnya. Kalau dari sisi budgetnya ya, untuk mengurangi penggunaan cat gitu. Nah itu. Betul Mas Joko, seperti itu Mas. Iya, betul. Seharusnya memang seperti itu karena sebagaimana kita tahu kalau misalnya teman-teman di lapangan di project gitu, teman-teman arsitektur, kontraktor bahkan juga kalau biasanya finishing itu kan butuh material lain ya, misalnya cat atau misalnya di finish keramik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita justru dari aciannya sendiri udah bisa jadi bahan finishing gitu. Jadi aciannya aja udah bisa diekspos gitu, dan eksposnya ini nggak perlu ragu-ragu karena produk kita selain punya fungsi pasti juga punya teknologi dan kita menghadirkan beberapa pilihan warna. Dan ini nanti pasti akan saya bahas di slide selanjutnya juga terkait warnanya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Mas Joko. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mas Ade. Jadi saya lanjut lagi ya. Jadi kami coba melihat juga meriset gitu dari beberapa gaya industrial yang tadi juga sudah disebutkan Mas Ade, khususnya di karya-karya teman-teman arsitektur di Indonesia pada saat ini gitu, di mana mereka menggunakan semen look ini sebagai material finishingnya, kemudian sebagai gaya finishingnya. Kemudian di Indonesia ini rata-rata memang masih fokus kebanyakan di warnanya ini yang di naturalnya, di natural abu-abunya atau di grey-nya. Nah, di sisi yang lain gitu ya, berdasarkan riset kami juga, kami melihat tren aciannya ini makin berkembang gitu untuk kedepannya. Bahkan di dunia itu mereka secara eksplorasi warna maupun gaya bangunannya itu sudah banyak yang menggunakan acian expose yang berwarna. Jadi nggak hanya fokus di yang warna naturalnya aja gitu. Nah, karena hal-hal tersebutlah kami akhirnya melihat bahwa inilah salah satu jawaban atau solusi dari kami atas segala macam kebutuhan dari teman-teman tadi itu di stakeholdernya kami, ada teman-teman arsitektur, desainer interior, teman-teman dari developer dan kontraktor juga termasuk gitu. Kita akan bicara Nudanya lebih jauh ya. Jadi inilah Nuda X Series gitu. Kenapa yang kami namakan Nuda, karena ini kami mengambil bahasa Latin dari artinya nude ya, atau bare atau expose, jadi dia yang terbuka. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan di awal, orang-orang kan biasanya tahu kalau acian itu kan ditutupi gitu ya. Acian itu kadang nggak nampak gitu, nggak kelihatan naturalnya, nggak kelihatan aslinya. Nah kalau di sini kita berani untuk mengeksplorasi agar secara material tentunya ini menjadi acian expose yang dipakai gitu.
Oke, saya lanjut. Apa ada pertanyaan tadi? Mas, saya izin interrupt lagi. Kalau Ya. kita ngomongin di pengaplikasi dinding gitu ya, itu kan cukup banyak obstacle-nya tuh. Iya. Apalagi misalnya kita ngomongin acian yang mungkin kita sudah cukup kenal gitu. Iya. Kenapa akhirnya harus di coating lagi gitu kan? Karena untuk menghindari tidak hanya terlihat tidak kurang estetis atau kurang bagus gitu ya, cuman untuk menghindari kayak debu-debu yang menempel atau misalnya kekeroposan di area dinding. Nah, berarti Nuda ini apakah cukup dengan betul-betul pengaplikasian acian Nuda ini cukup selesai gitu, atau ada tambahan aksesoris gitu atau coatingnya lagi gitu? Oke. Mas Joko. Oke. Ini aku jawab langsung di slide selanjutnya, boleh Mas Bayu? Boleh, silakan. Ya, ini berkaitan tadi nih pertanyaan Mas Bayu yang menarik ya. Jadi ini juga mungkin jadi worry ya buat teman-teman misalnya dari arsitektur atau dari kontraktor juga gitu kan. Ini kan berkaitan juga pengaplikasian. Kadang kita tuh tentunya butuh produk itu bukan hanya sekedar ada memenuhi fungsinya gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mau, keindahannya segala macam, tapi kita juga harus pastikan bahwa saat dia diaplikasikan memang produk ini berteknologi gitu. Nah, inilah yang tentu menjadi concern kita ya dari building material ya, berkaitan dengan produk kita di Nuda ini atau di rangkaian produk kami kita sebutnya dengan X Series. Jadi saya coba sebutkan satu persatu dari kelebihan produk kami yang berkaitan dengan teknologinya ya. Jadi pertama tentu acian expose ini sudah berwarna gitu. Kalau misalnya teman-teman biasanya tahu acian expose cuma bisa di warna naturalnya aja, yang green aja, kita udah banyak pilihan warnanya. Yang kedua ini non crack formulation. Biasanya memang kita agak worry terhadap material-material yang sifatnya ini kan biasanya semen base ya, kemudian acian aplikasinya tipis. Biasanya kita juga khawatir kalau misalnya dalam pengaplikasiannya segala macam ini ada retak dan segala macam. Nah, sejujurnya dan sejatinya gitu ya, kalau dari produk kami secara teknologi ini udah non crack formulation. Walaupun kami juga sadar bahwa produk ini kan produk setengah jadi, dia pasti perlu proses pengaplikasian yang baik. Oleh karena itu kita tentu punya semacam standar atau aturan juga ya di technical dataset kami untuk teman-teman juga harus memperhatikan proses atau standar aturan aplikasi yang kami sarankan, kira-kira seperti itu. Tapi secara produknya, teknologinya sudah non-crack formulation. Maaf, saya langsung potong, Mas Joko. Berarti term ini menarik ya, non-crack formulation. Berarti kalau acian itu kan biasa ya, Mas Ade ya? Bangunan sudah berapa tahun, akhirnya ada retak-retak rambut gitu. Nah, ini bisa jadi solusi banget dong ya, Mas Joko ya? Bisa banget gitu. Jadi ini aku lanjut juga ya, Mas Bayu berarti ya? Iya. Jadi selain non-crack formulation, pastinya yang selanjutnya produk kita udah multi purpose. Jadi biasanya kan orang suka khawatir ya, ini bisa diaplikasikannya di permukaan apa dan segala macam gitu. Nah, yang pasti kalau di permukaan plaster yang kami akan jadi concern itu plasternya juga harus punya material yang baik gitu. Ya, kami juga ada nih material plasternya. Nah, kalau bisa ya di-combine material plasternya dari kami juga, nanti aciannya bisa pakai Nuda. Jadi ini akan lebih perfect atau lebih sempurna secara tampilan produk pada akhirnya. Cuma untuk teman-teman yang misalnya bertanya, Mas ini saya di atas misalnya semen board, gypsum atau keramik misalnya gitu, bisa nggak diaplikasikan secara langsung di atas permukaan itu? Bisa banget gitu. Cuman ya concern kita tentu yang penting secara standar atau aplikasinya sesuai dengan apa yang kami sudah rekomendasikan, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya produk kami dekoratif ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada beragam pilihan warna, kemudian juga dia sudah high grade compressive strength. Biasanya ini juga kita agak worry biasanya kalau bicara produk dan dalam pengaplikasiannya di bangunan kita, kalau misalnya dia ada gesekan-gesekan dari benda dan semacamnya. Nah, sebenarnya secara produk ini sudah teknologinya sudah high grade compressive strength. Kemudian yang tadi Mas Bayu juga tanya ya, ini kan namanya acian gitu. Pasti apalagi yang eksterior khususnya ya, itu kan terpapar sinar matahari, cuaca dan lain sebagainya. Sementara kita di awal udah concern banget bahwa produk ini tuh bisa memfasilitasi gaya arsitektural teman-teman yang coba banyak bereksplorasi dan lain sebagainya gitu. Apalagi dengan berbagai macam pilihan warna. Lalu bagaimana nanti saat pengaplikasiannya di bagian luar ruangan dan sebagainya gitu. Nah, kami punya juga produk pelengkapnya nih, Nuda Protective Coating. Khususnya ini apabila teman-teman mau mengaplikasikan produk kami yang interior yang memang pilihan warnanya lebih banyak gitu ya, kemudian diaplikasikan untuk eksterior, ini tambahannya adalah menggunakan Nuda Protective Coating. Ini paket lengkapnya lah, kira-kira seperti itu. Dan apa dampaknya dari penggunaan Nuda Protective Coating ini gitu? Ini menghasilkan nanti aplikasi yang water repellent atau UV resistant. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu kalau misalnya diaplikasikan di eksterior atau luar bangunan nanti kena cuaca dan lain sebagainya, dia udah tahan terhadap jamur, lumut dan semacamnya. Gitu Mas Bayu untuk melengkapi pertanyaan yang tadi. Mas, maaf langsung saya mau tanya water repellentnya Mas. Biasanya kalau dinding itu kan istilahnya ada air alkali ya, yang dari tanah ya Mas Ade ya, naik ke atas. Iya betul.
Ini bisa jadi solusi juga nggak sih Mas, coating-annya? Dan mungkin ya ada pertanyaan juga dari peserta atau teman-teman yang hadir, kalau tembok saya nggak pakai Nuda nih, udah ada acian, bisa nggak misalnya kita hanya langsung aplikasikan Nuda protective coating-nya gitu Mas? Oke, kalau sebetulnya sih saya coba jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kalau misalnya udah ada aciannya, terus mau dipakai udah protective coating ya. Kalau bisa atau enggak, mungkin pasti jawabannya bisa. Tetapi ada tetapinya nih gitu. Tentu kami tidak menyarankan. Kenapa? Karena kan kalau kita udah keluarin produk itu paketnya lengkap gitu ya Mas. Kalau mau hasilnya lebih baik dan sempurna ya gunakan Nuda protective coating ini untuk produknya Nuda yang X2-nya juga gitu. Jadi chemicalnya saling menyatu kali ya. Betul, chemicalnya saling menyatu gitu. Ini udah saling inline lah gitu. Iya, ada beberapa pertanyaan sih. Ini ya terkait kalau acian ini kan nanti akan nempel di plaster ya. Nah, ada standar minimal, jadi nggak retak rambutnya tuh berapa mili gitu? Atau karena ini kan akan mengisi setiap lubang celahan itu ya, si retak rambutnya juga tuh. Terus mungkin kita juga harus paham juga kalau plesteran itu kan kadang ada yang sesuai yang kita inginkan udah flat gitu ya, ada yang perlu kita rapihkan juga gitu. Nah, ini itu akan mengisi juga nih si acian ini kan akan mengikuti bentuk si plesternya. Ada solusinya nggak dari Demix sendiri? Oke, sebetulnya ini ada case khusus kayaknya Mas Ade ya. Jadi kalau detailnya mungkin nanti aku coba keep dulu, tapi ini bakal aku konfirmasi sih sama teman-teman teknikal yang lebih jauh pengetahuan dalamnya soal project itu semacamnya ya, untuk pengaplikasian produknya. Tapi kalau misalnya secara generalnya ya, yang di luar angkanya memang kalau kita bicara tadi kira-kira bisa mengatasi dari retak rambutnya gitu-gitu ya. Iya. Nah ini sebetulnya produk dengan teknologinya ini sudah bisa. Cuma kalau misalnya yang terkait milimeter atau misalnya angka detail yang lebih jauh, ini nanti aku coba akan tampung dulu ya. Mungkin aku jawab di sesi-sesi agak ke akhir diskusinya juga gitu ya. Boleh. Oke. Mungkin boleh samperin ke kantornya Mas Ade itu. boleh. Mas Ade, kita janjian. Siap. Oke, mungkin sebelum Mas Joko lanjutkan, saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir, sekali lagi apabila ada pertanyaan silakan tuliskan dulu pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di kolom chat, nanti di akhir sesi diskusi ini kita akan bacakan. Baik, kembali ke Mas Joko, silakan kita lanjutkan Mas Joko. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah bicara teknologinya, ini yang selanjutnya nggak kalah penting, ini data teknis. Nah ini biasanya juga Mas Ade dan rekan-rekan ini juga pasti agak kepo dan perlu tahu lebih lanjut ya informasi lengkapnya berkaitan dengan data teknis produknya. Ini mungkin aku akan highlight aja. Jadi memang secara urutan series kan kita ada X1, X2 dan juga Nuda protective coatingnya ya. Tapi ini aku bahas dari yang eksteriornya dulu. Kenapa? Karena ini biasanya teman-teman nih yang agak banyak jadi pertanyaan nih gitu. Kalau misalnya kita di eksterior kan bisa atau enggak dan lain sebagainya, karena kondisi cuacanya dan lain sebagainya kan agak berbeda gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan data teknisnya, mungkin yang aku highlight di sini adalah dari produk kita yang punya kemasan berat 20 kg ini, kita punya daya sebar kurang lebih 4 meter persegi. So, ketebalan aplikasi itu kalau di rata-rata di 3 sampai 5 mili. Nah, ini juga mungkin nanti kalau misalnya teman-teman di kontraktor atau semacamnya di aplikator, ini kan biasanya butuh data-data teknis untuk bisa membantu perhitungan volume ya dalam pengaplikasian. Jadi ini yang kita bisa sampaikan. Kemudian ada report live-nya produk ini 2 jam. Kemudian produk ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal juga punya teknologi khusus dari multipurpose-nya, dari non-crack formulation-nya, dari high grade compressive strength-nya yang tahan terhadap gesekan, dan juga dia menghasilkan permukaan yang tidak berdebu atau non powdery. Nah ini juga biasanya yang cukup worry di kita kalau misalnya kita tahu acian nih misalnya di expose akan seperti apa, karena biasanya kalau kita sentuh kan suka kayak bedak gitu kan, dia nempel di tangan dan lain sebagainya. Nah, sementara dari produk kita ini secara teknologi dia sudah menghasilkan permukaan yang tidak berdebu atau non powdery. Kemudian untuk selanjutnya ini yang berkaitan dengan X1 atau untuk interiornya. Kenapa kita combine dengan NPC ini, yang kalau misalnya teman-teman mau lebih kompatibel lagi secara hasil, lebih perfect atau sempurna ya, tentu gunakan produk kami yang X1 ini yang awalnya untuk interior, misalnya juga mau diaplikasikan di eksterior, ini bisa banget, tapi dengan ditambah Nuda protective coating atau NPC-nya. Kurang lebih secara data teknis untuk X1 ya berkaitan dengan daya sebarnya itu sama dengan X2.
dia punya daya sebar 4 meter persegi untuk kemasan 20 kg dengan kira-kira ketebalan aplikasinya itu 3 mili sampai 5 mili. Atau dalam rata-rata yang pastinya kita ambil di angka 3 mili untuk daya sebarnya. Kemudian untuk hot life-nya 2 jam, secara teknologinya produk juga hampir sama. Dia sudah multi purpose, sudah non break formulation atau formulasi untuk anti retak yang tadi Mas Ade juga tanyakan ya, berkaitan dengan retak rambut, retak halus dan semacamnya kalau kita bicara acian. Kemudian juga high grade compressive strength, ini kalau misalnya Bapak Ibu mengaplikasikan acian ini dalam ruangan. Dan ini yang perlu di highlight ya, karena kita merekomendasikannya untuk saat ini yang paling bisa itu dihindari untuk permukaan lantai sebetulnya. Tetapi memang kami melihat di beberapa project itu dia ada yang sudah berani mengeksplorasi untuk diaplikasikan di lantai. Tetapi pada dasarnya untuk kami saat ini standar aturannya kita belum rekomendasikan untuk yang di lantai. Tetapi untuk yang di dinding dan bidang-bidang lain kita sudah aman. Kemudian untuk noda protective coatingnya ini dia kemasannya 1 liter, daya sebarnya kurang lebih 3-5 meter persegi. Bentuknya cair, warnanya transparan. Jadi kira-kira tidak akan menghilangkan warna dari si nodanya ini gitu, karena noda ini kan seperti yang tadi udah saya sampaikan juga ya, banyak banget nih variasi warnanya, kira-kira seperti itu. Simpel ya Mas Ade ya, pilihannya cuma noda X1 sama X2, perbedaannya itu aja ya Mas Joko ya. Jadi X2 itu eksterior, X1 interior. Kalau yang coating itu berarti dia solvent base ya? Dari kita untuk produknya tetap ini yang Mas Menis. Ya, yang ini ya, yang udah protective. Oh ya, ya. Ini saya lanjut. Oke, boleh. Mas Joko, satu pertanyaan lagi Mas. Tadi kan kalau kita ngomongin acian X1 X2-nya aja. Tadi kan Mas Joko udah sampaikan ini udah ada teknologi yang anti biasanya tadi acian, kalau acian konvensional tuh kalau kita lelus gitu ya itu berkapur gitu ya, atau kayak bedaknya. Berarti kalau misalnya ada project owner gitu ya merasa sudah cukup dengan pengaplikasian X2-nya noda atau X1-nya tanpa menambahkan lagi coatingnya, itu masih direkomendasikan nggak Mas? Apa tetap memang harus satu sistem nih gitu Mas? Kalau dari kita secara aturan atau standarnya memang kalau bisa satu sistemnya itu sih Mas Bayu gitu. Oke. Baik, mungkin saya ada tambahan Mas. Silakan Mas Ade. Oke. Ini terkait misalkan kita aplikasi ya. Nah, ini akan ada kebutuhan airnya juga ya. Nah, aplikasi yang pakai spray sama yang pro biasa itu beda nggak kekentalan si ininya untuk nanti aplikasinya? Kalau secara standar pada saat proses pengadukan atau pencampuran antara air dan material kami sih tetap sama sih Mas. Mungkin nanti yang itu yang membedakan nanti mungkin itu berkaitan sama teknik aplikasinya aja kan. Oke, Mas, saya langsung ada pertanyaan lagi nih. Tadi pertanyaan Mas Ade memancing saya bertanya. Berarti pengaplikasian noda ini idealnya itu tetap menggunakan Roskam gitu Mas? Atau ada teknis, sekarang kan udah mulai nih, dikit-dikit pakai spray gitu. Iya, betul. Idealnya seperti apa Mas Joko? Oke, jadi ya karena kita tahu pada dasarnya kan di luar ini kalau kita bicara eksplorasi itu kan memang banyak banget ya dari teman-teman dari arsitek sendiri mungkin yang request, dari teman-teman aplikatornya juga yang mengaplikasikan di proyek atau di lapangan dan bangunannya itu yang coba eksplorasi. Nah, kita sebenarnya secara pengaplikasian udah punya beberapa metode alternatif kalau untuk pengaplikasiannya. Jadi nggak hanya yang basicnya aja yang pakai Roskam, tapi juga yang pakai spray dan lain sebagainya juga ada dari kita. Secara standar atau aturannya memang udah ada kita buat juga gitu. Oke, berarti aplikatornya sudah tersedia ya Mas untuk cara-cara baru untuk pengaplikasian noda ini ya. Oke. Ya, jadi ini juga tambahan kali ya Mas Bayu, Mas Ade. Jadi kita dari produk kita khususnya yang udah X-Series, kami itu sangat menerima kalau misalnya teman-teman baik dari arsitektur, kemudian dari developer atau kontraktor tuh kalau dalam bangunannya tuh boleh nggak kita di mock up dulu, di training dulu atau di supervisi pada saat nanti berjalan proyek. Nah dari kita tuh sangat menerima adanya hal itu dan kita memang secara proses bisa di request terhadap hal itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti dalam proses pengaplikasian aplikatornya bisa datang juga dari kami yang kami rekomendasikan atau misalnya belum kenal nih produk kami gitu. Tapi kita sangat mengizinkan gitu. Kalau misalnya teman-teman mau di training dulu timnya, mau dikenalkan dulu produknya di lapangan, mau dibikin mock-up dulu, itu bisa banget gitu. Nah, ini pasti ada bapak-bapak dari developer atau kontraktor langsung tanya nih, mock-up-nya di side project atau dikirimkan sampel, Mas? Saya wakili ya. Oke, kalau secara poin dua-duanya bisa, tapi secara detail
nanti bolehlah kita diskusi dan komunikasi lebih lanjut. Gitu. Oke, Mas Ade, kita lanjutkan. Lanjut. Oke, silakan Mas Joko. Oke, yang selanjutnya ini berkaitan dengan warnanya ya. Jadi kalau misalnya tadi saya udah mention gitu, dari kita ini ada berbagai macam pilihan warna gitu. Yang pertama ada winter sand white, kemudian ada honey cream, ada natural grey atau urban grey, ada urban grey juga. Ini berkaitan warna-warna cerah dari kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada iron grey, ada charcoal grey, exotic brown, ada Russian green. Jadi mudah-mudahan sih dari beberapa warna ini tentu kalau teman-teman lihat ya dari beberapa variasi ini bisa sesuai dengan bagaimana teman-teman punya kebutuhan gitu, mau eksplorasi gaya arsitekturnya kah, kemudian karyanya kah ke depan, proyek-proyeknya ini lumayan iklan nih dengan gaya arsitektur saya, atau misalnya dengan proyek-proyek saya ke depan warna-warnanya juga masuk dan lain sebagainya. Dan selain itu kami punya pilihan yang masculine black, Santorini white, ini ada juga yang agak lucu dari kita namanya Mary Pink, warna pink, kemudian ada warna orange terracotta. Selain ada 12 pilihan warna ini, khususnya mungkin buat teman-teman aplikator atau juga kontraktor, developer, teman-teman arsitek juga, kalau misalnya ada warna kami yang belum masuk nih kategori atau katalog pilihan warnanya, itu bisa banget custom color di kita. Kayak gitu Mas Bayu, Mas Ade. Ada minimum ordernya Mas Joko? Ada, tapi nanti detailnya kita bisa bicarain lebih lanjut ya sama teman-teman sales project ini. Oke. Mas, izin tanya lagi Mas, ini varian warna ini hanya untuk interior saja atau eksterior juga mendapatkan jumlah warna varian yang sama gitu Mas? Jadi secara warna ini ya Mas, kalau misalnya pilihan warna ini memang paling banyak di interiornya gitu. Kalau yang secara base eksteriornya kita cuma punya 2 saat ini. Makanya kami tadi mentionnya adalah kalau misalnya teman-teman mau aplikasikan yang warna interior ini digunakan untuk eksterior, kira-kira seperti apa dan bagaimana. Nah, makanya kita rekomendasikan dilengkapi dengan Nuda Protective Coating seperti itu. Mas Bayu, mungkin saya ada pertanyaan juga nih. Kalau misalkan ini ya Mas Joko, saya ambil case ketika kita lagi mendesain sebuah ruangan, terus ada permukaan kaca yang lebar dan sinar matahari itu tetap masuk kan. Nah, sebaiknya itu pakai yang interior apa yang eksterior ya? Walaupun letaknya itu di dalam bangunan sebenarnya nggak kena hujan langsung, tapi terkena paparan sinar langsung. Oke, jadi itu memang bagusnya pakai yang mana ya? Kalau misalnya sebetulnya kalau secara teknologi kan yang kita rekomendasikan tahan terhadap cuaca-cuaca yang agak ekstrim dan kondisi-kondisi luar itu kan yang eksterior ya Mas. Gitu. Cuman ya lagi-lagi ini karena kalau kita bicaranya kadang kita pengennya pakai aja Pak Bu yang eksterior karena itu yang pilihan utamanya kan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Tapi kan balik lagi gitu. Kadang-kadang kalau kita bicara project dan karya atau gaya arsitektur kan maunya tetap terpenuhi dong Mas warnanya gitu. Dia punya tetap ini bisa nggak? Oh ya udah kita pakai udah protective coatingnya aja kira-kira kayak gitu sih. Berarti mau itu yang nuda eksterior atau interior kalau misalnya di switch gitu ya. Mungkin biasanya yang di switch itu yang eksterior jadi interior gitu. Itu masih disuggest, masih diperbolehkan ya Mas Joko ya. Iya, masih boleh. Baik, kita lanjutkan silakan Mas Joko. Oke. Ini nextnya berkaitan dengan teknik aplikasi. Jadi ini mungkin tadi yang Mas Ade atau Mas Bayu juga sempat bertanya-tanya di awal ya. Kalau misalnya berkaitan dengan teknik aplikasi, kami untuk saat ini secara standar merekomendasikan 6 teknik aplikasi ini. Karena kenapa? Karena memang dari kami kan sebagai brand atau produsen building materialnya, kami punya riset juga nih terhadap proyek-proyek yang udah kami jalani gitu terkait pengaplikasian produknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di lapangannya atau di arsiteknya mau punya gaya pengaplikasian yang berbeda, kami sih nggak bisa melarang ya kalau misalnya teman-teman mau mengeksplorasi gitu. Tapi memang tugasnya kami itu pasti mengedukasi sebagaimana yang kami punya secara standar atau aturan. Jadi ada 6 pilihan aplikasi tekstur yang kami rekomendasikan saat ini. Ada aplikasinya untuk halus, original smooth ini yang basicnya dari kita. Kemudian ada yang dense teksturnya. Kemudian ada yang komodo skin, ada yang minimalis light, ada yang orange pills, dan juga yang terakhir itu island white. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya lebih jauh ya berkaitan dengan aplikasi ini, tentu ini kan perlu alat bantu gitu, perlu nanti misalnya semacam metode aplikasi. Nah itu dari kami juga sudah sediakan metodenya maupun modulnya. Ini yang saya highlight kira-kira alat bantu aplikasinya aja ya. Jadi misalnya nanti berkaitan dengan aplikasi halus secara tekstur, maka teman-teman butuh alat bantu aplikasi berupa wadah, embernya, kemudian hand mixernya juga roskan bajanya. Ini yang tadi mungkin ditanyain Mas Bayu ya. Jadi kita juga secara produk di Demix itu kami punya R series atau misalnya
kalau kita bicara di project itu alat bantu aplikasi gitu. Jadi ada Roscam dan sebagainya ya. Nah, ini yang kita rekomendasikan untuk teman-teman gunakan juga. Kalau teman-teman mau pakai aplikasi yang halus, apa sih alat bantu aplikasinya yang diperlukan ya, kita pakai Roscam Baja. Nah, kita punya DMX R2 dan DMX R2 Max. Ini yang nanti bisa secara pengaplikasian menghasilkan aplikasi yang halus secara teksturnya. Nah, yang selanjutnya yang breakdance ini yang kedua. Ini alat bantu aplikasinya masih sama. Jadi ada DMX R2 dan DMX R2 Max. Mungkin secara sistem pengaplikasiannya yang agak berbeda. Kalau misalnya original sport ini kan pada dasarnya atau basicnya kita sering nih jumpain ya di lapangan, kalau acan-acan itu ya acan halus. Tapi kalau breakdance nih dia kayak ada gaya-gayanya sedikit. Jadi ada guratan-guratan dari Roscamnya pada saat mengaplikasikan gitu. Jadi dia kayak agak bertumpuk gitu. Ini mungkin agak kurang zoom, tapi lagi-lagi kalau misalnya teman-teman nanti ada request ya, kebutuhan proyeknya seperti apa dan pengen diaplikasikan struktur yang seperti ini, jangan ragu buat hubungin kita juga. Nah, ini yang selanjutnya yang Komodo Skin, ini yang aplikasi teksturnya yang keempat itu ada minimalis line. Alat bantunya kurang lebih sama, tapi kalau yang Komodo Skin ini butuh bantuan spons. Jadi memang seperti bagaimana teman-teman kadang lihat kulit komodo gitu ya, dia kan kayak ada tekstur bercaknya. Nah, itu alat bantu aplikasi kita nanti yang kita butuhkan tambahannya. Selain Roscam bajanya kami dan dari DMX R2 maupun DMX R2 Max, itu teman-teman butuh bantuan spons. Kalau minimalis line ini, dia cukup pakai yang DMX R2 dan DMX R2 Max saja secara alat bantu aplikasi Roscam bajanya. Metodenya nanti kita juga punya standarnya, sudah kita siapkan, ada poin-poinnya yang bisa teman-teman lakukan. Jadi kalau mau misalnya request training dan semacamnya untuk pengaplikasian produk kami, kalau udah membeli produk kami juga apalagi, kita sangat terbuka terhadap request itu. Ini yang selanjutnya, ini kalau misalnya aplikasinya itu dia orange peel, teksturnya kayak kulit jeruk. Nah, ini yang mungkin tadi Mas Adi tanya juga ya, kalau misalnya ada tambahan alat nggak, misalnya kalau misalnya kayak pakai spray dan semacamnya. Ini bisa pakai yang orange peel tekstur ini, dia setelah diaplikasikan yang basicnya, DMX R2 dan pakai DMX R2 Max, alat bantu Roscamnya, nanti dia bisa di spray, pakai spray yang enggak untuk finishing aplikasi nodanya dengan cara di spray. Jadi nanti bisa menghasilkan efek dari kulit jeruknya. Nah, yang terakhir ini yang aplikasinya kalau misalnya secara tekstur dia mau ngasilin dengan island wave ini, kalau misalnya kayak kita lihat pulau-pulau gitu ya di peta, itu kan kayak ada yang lebih tebal, lebih tipis gitu, ada yang hilang, ada yang timbul segala macam. Nah, ini juga bisa dipadukan antara Roscamnya saat nanti mengaplikasikan maupun dengan bantuan alat bantu spraynya. Kira-kira kayak gitu Mas Ade dan juga Mas Bayu. Oke, mungkin saya ada pertanyaan ya. Berarti kalau DMX ini secara bahan powdernya itu halus ya? Iya, betul. Secara bahan powdernya halus, Mas. Kalau misalkan kita mau tekstur yang agak kasar gitu, kita tambahkan pasir silika, itu masih oke nggak ya kira-kira? Jadi kayak nanti ada teksturnya gitu di hasilnya tuh. Boleh nggak ya kira-kira dari DMX ini? Kalau kita sih belum merekomendasikan kalau dicampur sih Mas. Oke. Oh, jadi mungkin dari aplikasi spraynya aja mungkin ya untuk menciptakan teksturnya. Betul. Ini kayaknya Mas Ade punya klien yang temboknya mau ada sparkling ya Mas Joko. Jadi saya ada pecahan-pecahan yang warna-warni, itu masih boleh nggak? Mas Joko, melanjuti pertanyaan Mas Ade gitu. Ini kalau dari paparan cara pengaplikasian ini kan yang dipaparkan informasinya menyiapkan wadahnya, hand mixernya gitu, terus Roscam dan ada spray gitu ya. Nah, kalau ingin mengejar satu tekstur gitu ya, satu desain gitu ya, pengaplikasian DMX-nya ini, itu pencampuran airnya itu mempengaruhi nggak Mas? Misalnya tadi kalau ngelihat dari yang motif sebelumnya yang aplikasi tekstur itu kan bergaris-garis tuh Mas, kayaknya kan jadi butuh kerekatan yang lebih gitu ya misalnya gitu. Nah, itu pencampuran airnya itu berbeda-beda atau sebetulnya sama aja gitu, tinggal bagaimana kreativitas kita aja gitu Mas? Kalau secara pencampuran air dia tetap sama Mas kadarnya ya. Memang nanti secara pengaplikasian karena ada hubungannya sama metode atau teknik aplikasinya, itu yang nanti kami ibaratnya ini punya poin-poin metodenya lah kayak gitu. Kalau secara diagramasi airnya bobotnya tetap sama kok gitu. Cuman memang ada tahapan-tahapan yang berbeda. Ada yang misalnya dia karena satu jenis pengaplikasian mau cuma finishing halus, dia kan bisa langsung pakai Roscamnya. Ada yang nanti dia proses pengaplikasiannya itu bertahap gitu, supaya ini tekstur halusnya dapat dulu tertutupi, nanti baru kita timbulkan aplikasi tekstur efek selanjutnya kayak gitu-gitu. Oke.
Nah, ini sekali lagi untuk kita ngomongin dinding itu kan biasanya memang konvensionalnya setelah dinding rapih, diaci, diplester Hmm. gitu. Owner biasanya langsung nimpa pakai coating gitu ya. Ya, Kalau misalnya ada, ya kita tahu mungkin mungkin orang sudah beberapa tahun udah mulai bosan gitu misalnya Mas Joko. ya, ya, Terus ya. misalnya ditimpa lagi sama coating cat gitu. Hmm. Mempengaruhi dari kualitas nudanya sendiri nggak sih Mas? Atau jangan-jangan nanti boleh ditimpa lagi sama Duda dengan warna yang berbeda gitu atau tetap seperti apa Mas Joko? Kalau dari kita tentu kalau berkaitan sama hal tersebut ya, ini detailnya nanti mungkin bisa saya keep juga gitu untuk ya diobrolkan dengan teman-teman teknikal. Tapi kalau misalnya rekomendasi kami ya Hmm. itu apa namanya, eh, naturalnya itu jadi aslinya aja gitu bisa. Nah, Iya. Jadi intinya sayang ya Mas, iya, udah iya. menggunakan Nah, nuda saya yang sebetulnya sudah apa satu solusi dengan apa namanya dekoratif seperti iya, cat iya. gitu ya, Iya. tapi Nah, akhirnya ditimpang Kalau lagi ya. iya, mungkin ini Mas Bayu, mungkin kalau tadi yang nuda aja tanpa yang coating itu mungkin masih bisa karena itu semen base kan. Nah kalau Oh, udah pakai coating itu kan ada solvent. Nah itu mungkin agak hmm, susah sih kalau misalkan ditimpa sih. oke. Oke, oke. Mas Joko, satu pertanyaan lagi Mas tadi yang tadi pertanyaan saya di awal, kayaknya di awal saya sempat tanya gitu. Hmm. Penyakitnya dinding itu kan suka, ya kita tahu istilah dinding ompol lah gitu ya Mas, Iya. gitu. Kalau misalnya kita tahu mungkin dari teman-teman nanti dari Demix teman-teman teknikal misalnya survei dulu supervisi gitu ya, lihat Hmm. keadaan dindingnya atau areanya itu kemungkinan seperti itu, ada solusi lain dari Demix nggak Mas sebelum pengaplikasian nudanya gitu Mas? Oke, sebenarnya kalau dari kita tentu dalam hal pengaplikasian produk, kita pengennya produk kita tuh bisa teraplikasikan dengan sempurna ya. Makanya Hmm. dari kami ada standar aturan, kemudian ada alat bantu yang kita ada alat bantu yang kita rekomendasikan untuk pengaplikasiannya dan segala macam yang kita punya. Tetapi kan memang dalam hal realitasnya di lapangan ini kan kadang banyak banget nih problem yang kita temui atau case-case-nya dalam kebutuhannya teman-teman juga. Nah, biasanya kalau memang ada case-case tertentu yang terjadi ya sebelum kita aplikasikan produknya kita, ada case lain terhadap kondisi material atau substrat di bawahnya, itu kami merekomendasikan untuk kita atasi dulu problemnya, baru nanti bisa kita aplikasikan aplikasi nudanya itu di atasnya dengan sempurna kayak gitu sih Mas. Nah, solusi itu ya Mas, Demix sudah ada Mas. Jadi Ini ini sudah kayaknya ada. saya biar sekalian satu sistem nih. Oke, karena sebetulnya nanti di slide-slide akhir kalau masih ada waktunya saya juga bisa sedikit Boleh, oke. spill bagaimana Demix punya rangkaian produk yang cukup lengkap sih, kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali Mas Joko, silakan. Ya, jadi kalau misalnya yang selanjutnya ini, kalau misalnya tadi kita udah tahu tentang beberapa pilihan katalog warnanya ya, ini saya coba sedikit meng-highlight dari banyak project yang kita udah punya, ini berkaitan dengan pengaplikasian mudanya, supaya nanti teman-teman mungkin dari arsitektur, dari kontraktor atau developer bisa tergambar bahwa produk kita ini udah masuk di beberapa jenis segmen bangunan gitu, atau bidang, atau beberapa konsultan atau perencana arsitektur ya. Dari mulai Parame Brick House ini ada di Surabaya, Susi Kyuden ini ada di Bali. Kemudian ini kita juga ada proyek di Politeknik Astra, Polman Astra. Kemudian ada ini MP House gitu ya di Tangerang. Dan kami ini udah beberapa proyek juga kerjasama dengan arsitektur nama. Ada Pak Irianto PH, ada Mas Andi Rahman gitu di Surabaya. Gitu. Jadi untuk saat ini kami yakin gitu, makanya produk kami ini ke depan bisa menjawab kebutuhan teman-teman nih, baik secara gaya arsitekturnya maupun kebutuhan secara teksturnya dan lain sebagainya berkaitan dengan nuda ini sebagai acian expose dekoratif. Ini juga ada Villa Nenek Koko di Bali, dan ini yang gak kalah ikonik di sebelah kanan ada Sarinah, Gedung Sarinah di Jakarta. Ini saya
Mas Ade, Mas Bayu, gimana? Ada tanggapan dari kami? Kita langsung terpana kayaknya. Ya. Oke, jadi ini saya lanjut juga ya. Kalau tadi teman-teman udah bisa ke explore gitu, barangkali ini informasi awalan saja. Mungkin dari saya belum bisa terlalu detail juga. Nanti bisa kita pandu. Di sini kita punya teman-teman teknikal juga yang siap. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, entah itu tadi berkaitan sama mock-up-nya, trainingnya, supervisi untuk penggunaan produknya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan detail lainnya, kami terbuka. Ini di kolom komentar kayaknya juga udah banyak ya. Nah ini saya jelasin juga lebih lanjut, highlight saja dari saya kira-kira dengan produk muda tadi yang begitu banyak informasinya gitu ya, begitu menarik lah. Karena ini kan ajian expose dekoratif dan saya rasa belum ada satu produk yang bisa lebih informatif lagi nih dari banyaknya kategori yang udah hadirkan gitu. Kita pengen tahu juga kan ya tentu siapa sih di balik ini. Nah inilah kita gitu, inilah dari Demix-nya. Kita juga punya beberapa rangkaian produk. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ini kurang lebih gambaran kita sebagai company gitu ya. Dari tahun 2015 sampai 2024. Sekarang kami terus bertumbuh juga gitu, dari mulai rangkaian produknya, kemudian kita juga nggak hanya punya mortar instan, tapi kita juga punya beton instan. Jadi kita ini terus berinovasi dan terjangkau untuk seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir buat teman-teman kalau nanti mungkin ada yang di luar Jabodetabek dan semacamnya, terus kemudian bertanya-tanya tentang ajian expose dekoratif, inilah bukti bahwa kami ini kan juga sudah cukup mumpuni gitu di bidang ini dengan berbagai macam pengalamannya, kemudian juga udah berpuluh-puluh tahun lamanya orang-orang di balik kami berkaitan dengan produknya. Jadi jangan ragu ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk teman-teman di luar Pulau Jawa misalnya udah bisa mendapatkan udah juga berarti Mas? Betul, ini kalau tadi diperhatikan di project reference kita, makanya itu beberapa project justru ada di Bali dan Lombok gitu Mas. Okay. Mungkin dari teman-teman Sumatera, Kalimantan. Ya boleh juga kalau ada request dan permintaan jangan ragu juga. Papua, boleh. Intinya semua variannya, kalau kita lihat ludah ini kan salah satu mungkin inovasi baru ya Mas ya. Tapi bukan berarti teman-teman di kota lain di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai dengan Papua itu nggak bisa dapetin. Intinya tinggal hubungin Mas Joko nanti atau tim Demix yang lain itu bisa di di provide kan Mas ya. Betul banget. Bisa banget Mas Bayu. Mas Joko, mungkin saya ada pertanyaan ya. Ketika kita udah coba beli dari Joko misalnya untuk Nuda ini ya, itu kira-kira ada anjuran dari Mas Joko nggak, penyimpanan harus di tempat apa gitu, harus berapa lama sebelum dipakai? Karena ini kan semen kan, ini agak sensitif nih terhadap air. Betul. Sebenarnya di kemasannya kita itu di TDS itu juga kita kalau misalnya nanti Mas Ade ya, misalnya ada pembelian dan semacamnya gitu, itu nanti kita sudah rekomendasikan gimana cara penyimpanan yang baik dan benarnya gitu. Karena memang kita tahu gitu yang namanya semen base kan kalau salah nyimpen sedikit takutnya nanti keras dan lain sebagainya, jadi nggak bisa dimakan gitu ya. Itu udah kita rekomendasikan ke Mas Ade gitu. Ada poin-poin penjelasannya lebih lengkap gitu. Boleh dikasih salah satu contoh nggak Mas? Harus maintenance penyimpanan itu seperti apa gitu Mas? Areanya. Oke, kalau misalnya ibaratnya aletnya gitu ya, kami merekomendasikannya tentu disimpannya di atas alas gitu, tempatnya kering, kemudian juga nggak lembab, kemudian pastikan packagingnya nggak rusak gitu. Kemudian kalau misalnya berbulan-bulan sih, case-nya sejauh ini sih kami belum menerima komplain yang misalnya kita baru sebulan atau 2 bulan disimpan udah mengeras nih, itu sampai sejauh ini aman kayak gitu. Oke, berarti maksudnya dengan waktu penyimpanan 1 sampai 3 bulan mungkin atau lebih gitu ya, itu relatif masih aman ya Mas? Dan usahakan jangan terkena paparan matahari langsung ya kalau bisa. Oke. Itu standar dan aturan dari kami juga. Oke. Ini aku lanjut lagi? Siap, silakan. Oh ya, tambahan kalau secara periode kita bisa di 8 bulan untuk Nuda ini. Oke. Jadi nggak terlalu worry kan ya kalau 8 bulan. Oke, jadi tadi aku highlight sedikit bagaimana perjalanan company kami di Demix. Nah ini juga rangkaian produk Demix secara lengkap. Jadi kalau teman-teman di sini dari arsitektur, desainer interior, kontraktor, developer dan semacamnya, juga termasuk teman-teman aplikator ada. Kita tuh punya rangkaian produk yang cukup lengkap, dari mulai struktur sampai finishing tuh ada. Jadi dari Demix A-Series itu yang berkaitan sama sistem aplikasi dinding kita ada. Dari mulai teman-teman misalnya saya butuh perekat Mas untuk bata ringan, ada nggak? Ada, itu di rangkaian A-Series ini ada. Terus misalnya pakainya batu bata merah, ada nggak? Ada. Bahkan di series kami di Demix A2 itu udah Eco 3-in-1. Jadi kalau misalnya Mas mau pasang kayak batang merah dan semacamnya, itu
udah lengkap tuh dari perekatnya sampai plasternya sampai bisa digunakan untuk perata lantai. Terus kemudian untuk plaster terasa kita ada, kemudian juga yang kalau misalnya mau plaster di atas acian di atas permukaan plaster maupun di atas permukaan beton, kita juga ada di rangkaian A-series ini dari Demixa 3 sampai Demixa 4. Kemudian produk unggulannya itu kami juga ada di Demixa 5, ini yang 3-in-1 sistem bata ringan. Jadi kalau misalnya Mas Ade, Mas Bayu atau teman-teman yang lainnya kan suka tanya ya, kita nih kadang di project ada waste, ada sisa material, kalau misalnya plasternya sendiri, acinya sendiri dan lain sebagainya terpisah. Ada nggak produk unggulan dari kami? Ini ada di produk highlight kami di rangkaian A-series ini di A5, itu udah 3-in-1 sistem bata ringan. Jadi dari perekat, plaster sekaligus finish aci atau rendernya itu udah bisa dilakukan dengan Demixa 5 gitu. Kemudian yang di B-series ini, kalau misalnya tadi Mas Bayu nanya ya, misalnya ada case-case tertentu nih terkait kerusakan di bangunan khususnya di bagian lantai dan dinding. Kalau misalnya ada keretakan dan semacamnya, kemudian kayak dindingnya dan lain sebagainya lah ngompol misalnya, terus kemudian ada celah-celah kecil yang mau diisi gitu, itu bisa banget di B-series kami itu udah lengkap juga. Ada yang perbaikan lantai dinding dengan mutu K250, ada yang juga anti susut dengan mutu beton K600 atau non string growth. Ada juga produk unggulannya nih yang B5, ini dempul dinding serbaguna. Jadi biasanya kan kalau kita menggunakan finishing cat gitu ya, kita kan butuh pelapir atau sebagainya nih, dindingnya bergelombang dan segala macam. Nah, itu bisa diatasi dengan produk unggulan kami di B-series ini yang pakai B5 gitu. Jadi ini kayak leveling tapi di dinding ya Mas? Ya betul, jadi dia lebih halus lagi karena dia kayak, ya itu kalau kendaraan kan kita awam banget tuh yang namanya dempul kan, tapi ini di dinding gitu. Yang selanjutnya di C-series, nah ini juga buat teman-teman gitu ya, misalnya dalam pengaplikasian lapangan mau pakai material finishing keramik nih, gitu, dari yang basic, keramik lantai ukuran standar, kemudian mau yang tile on tile biar nggak bisa repot-repot lah, merubah-rubah lagi, ngebongkar-bongkar lagi gitu, mau langsung pengaplikasiannya keramik di atas keramik itu bisa, mau yang big slab juga bisa, itu produk unggulan kami GC5, dan ini udah standarnya C2TS1. Biasanya kalau teman-teman pakai produk big slab dengan merek-merek tertentu tuh dia udah pasti direkomendasikan perekatnya juga khusus yang memenuhi standar C2TS1-nya. Nah itu kami udah memenuhi standarnya dan itu ada di C5 kami, Demix C5 kami gitu. Terus mau yang dia nanti perekat batu alam dan lain sebagainya sampai perekat kolam renang, kita juga ada di C-series ini. Kemudian yang di series ini yang sistem aplikasi untuk natubinnya. Jadi kalau misalnya udah ada perekatnya di keramiknya, di granitnya, lebih lengkap lagi pakai produk kami yang di series ini untuk natnya. Jadi mau yang basic, mau yang nanti teman-teman misalnya dalam case-case tertentu butuh yang tahan terhadap air, water repellent, atau kemudian tahan terhadap cairan asam dan pembersih, itu nggak usah khawatir, kita juga udah punya produknya. Kemudian yang celah-celah kecil butuh yang easy flow, nah itu juga ada di produk rangkaian kami yang di series ini. Nah, meskipun kami ini di industri mortar instan gitu ya, dan juga punya produk beton instan, biasanya kan teman-teman ada yang suka nanya, ada nggak produk waterproofingnya? Kami juga ada gitu. Cuma memang waterproofing kami ini spesial karena dia kan cement base gitu. Jadi buat teman-teman mau yang butuh untuk yang expose atau non expose gitu, apakah nanti permukaannya setelah di waterproofing akan terbuka atau dia tertutup dengan material lain, itu bisa juga pakai produk kami yang di Demix A-series. Kemudian untuk self leveling floor, ini biasanya kalau teman-teman di lapangan butuh kayak misalnya mau di finish pakai SPC, finish dan lain sebagainya gitu, lantainya kan butuh tata lantai dulu ya kondisinya. Nah, tata lantai materialnya punya nggak? Demix punya juga. Kita ada Demix F-series gitu ya. Jadi jangan ragu buat kalau misalnya mau cari-cari tahu lebih lengkap tentang Demix dan juga tentang rangkaian produknya. Nah, yang selanjutnya kita juga ada R-series. Jadi ini yang seperti saya tadi sudah sampaikan, kita ini kan memahami bahwa produknya Demix ini kan ada produk setengah jadi. Tetapi dengan produk setengah jadi ini tentu kami juga nggak mau produk ini teraplikasikan dengan asal-asalan gitu ya, nggak sesuai dengan standar atau metode atau aturan yang sudah kita buat. Nah, kita juga merekomendasikan agar saat proses pengaplikasian itu menggunakan Demix R-series atau alat bantu aplikasi dari kami. Kenapa ya? Kami pengen nanti hasilnya bisa sempurna, bisa lebih perfect gitu. Kemudian Nuda X-series, ini yang cukup terhighlight banget beberapa belakangan ini ya. Beberapa tahun belakangan ini banyak digunakan teman-teman untuk finishing gitu. Ini yang tadi kita udah ulas, Nuda X-series atau acian expose dekoratif kami. Nah, kemudian kalau ada teman-teman nanya lagi nih, Mas tadi udah banyak soal mortarnya gitu, kalau misalnya berkaitan sama strukturnya ada nggak? Kami merekomendasikan tentu untuk hal yang sifatnya struktural itu lebih banyak menggunakan dekon beton kan, atau beton instan gitu. Ini dari yang mutunya basic dari K175 sampai K600, dari yang mulai reconscript atau perata lantai ya, teman-teman biasanya cari lapangan. Kemudian untuk floor hardener, untuk bonding agentnya, atau misalnya mau cari tahu juga, oh beton instannya ada nggak yang terhadap kondisi misalnya waterproof atau anti air atau kedap air, ini kita juga udah ada gitu. Atau mau yang face setting
karena proyek-proyeknya nih berhubungan sama waktu, misalnya teman-teman kontraktor gitu kan, pengen mutunya tercapai gitu ya, minimal dalam waktu 4 jam, daripada sebelumnya nunggu 28 hari nih baru tercapai mutu maksimalnya. Bisa nggak atasi hal tersebut? Bisa banget gitu. Jadi dari mulai yang basic, perbaikan, sampai yang dekoratif, kajian expose maupun yang struktural secara utama, kita ada rangkaian produknya lengkap gitu. Ini yang tadi sudah saya notice di slide sebelumnya ya, kalau berkaitan dengan produk fokus kami, karena kita visi misinya itu berhubungan dengan pilihan pertama pada produk mortar instan dengan advanced quality, khususnya untuk produk-produk aplikasi keramik, granit atau HT dan sejenisnya, maka kami punya rangkaian produk fokus di C dan D series kami. Jadi kalau buat teman-teman juga ada kebutuhan nih, nggak hanya sekedar di nudanya, acian expose dekoratif, butuh perekat untuk yang berkaitan dengan keramik, HT dan semacamnya, batu alam, dan juga natnya, nah ini jangan ragu juga gitu. Kita udah punya rangkaian produknya dan solusinya gitu. Kemudian yang terakhir ini yang produk unggulan kami gitu ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di setiap rangkaian seriesnya kita punya produk unggulan juga, dari A5, B5, C5, kemudian ada produk waterproofingnya juga. Kemudian yang nggak kalah penting yang kita bahas hari ini yaitu acian expose dekoratif atau X series kami yang kita sebut dengan Nuda. Kira-kira itu Mas Bayu. Okay. Jangan ragu buat hubungi kita lebih lanjut juga kalau banyak pertanyaan, kayaknya banyak banget sih pertanyaan. Mas Ade, silakan, ada yang mau ditambahkan? Satu lagi sih mungkin Mas Bayu, Mas Joko. Tadi kan udah ada portofolio di stan dari pemasangan di rumah lah atau residensial ya. Itu ada case yang misalkan kalau di rumah kan ada aja yang iseng ya. Misalkan anak-anak tuh coret-coret gitu. Itu bisa washable nggak sih? Iya, kalau di Nuda khususnya ya, karena teknologi produknya juga udah ada, itu kita cuma saranin cukup disiram sama disikat halus aja tuh Mas, udah bisa hilang noda-nodanya. Itu kita udah pernah ngatasin ke situ. Oke. Tapi warna, kalau misalkan pemilihan warnanya yang misalkan yang tadi yang kayak di Mediterranean ya, yang agak coklat gitu, kalau di kena air itu apakah warnanya sama apa belum tuh? Enggak. Sama, masih tetap sama. Ya, masih tetap sama. Tapi ini yang perlu di-mention juga ya, mungkin buat teman-teman termasuk Mas Ade. Ini kan produknya semen based ya. Iya. Dengan warna-warnanya Nuda ini. Jadi yang paling bisa kita mention adalah ini tentu tidak sesolid kalau teman-teman pakai cat atau pakai aplikasi finishing solid lainnya. Justru dari situlah biasanya yang kalau kita biasanya konsultasi sama beberapa perencana itu, mereka justru pengen hadir dengan kealamian dari sifat atau teksturnya sendiri gitu, yang semen base. Jadi dia kayak agak cloudy gitu Mas, karena semen base. Oke. Izin ditambahkan statement Mas Joko, di sini Mas Bayu dan Mas Ade. Ya, silakan. Tadi pertanyaan dari Mas Bayu tentang gimana sih kalau misalnya aplikasi udah, tapi kalau placernya ada keretakan. Sebenarnya apapun di bidang kerjanya, kalau mengalami kendala atau masalah itu ada kemungkinan bakal tampak ke permukaan sebenarnya. Makanya kita antisipasi jika ada keretakan yang kurang dari 1 mm, jika ada keretakan yang memang kurang di bawah 1 mm, kita bisa pakai B5. Kalau misalnya ada keretakan di atas 1 mm, kita bisa lakukan perbaikan menggunakan DMix B1. Nah, jika ada di retak di bawah 1 mm, kita sudah perbaiki dengan B5, kita bisa nih lebih memperkuat lagi bidang aplikasinya dengan cara pengaplikasian DMix mudahnya menggunakan Fibermax. Seperti itu. Oke. Jadi untuk memperkuat dan mengeratkan itu ya, retak rambutnya itu ya Mbak Putri. Iya, benar. Mbak Dira ya. Dan untuk izin menambahkan lagi statement dari Mas Joko tentang NPC, kalau misalnya teman-teman bertanya NPC ini merubah warna nggak sih, merubah tekstur nggak sih? Nggak sama sekali, karena NPC ini punya sifat dia akan menyerap ke bidang aplikasi mudanya tanpa dia menutup pori-pori mudanya. Jadi istilahnya uap air ini masih akan mudah terlepas seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nadira tambahannya. Mungkin sih ada 2 pertanyaan sebetulnya. Mungkin nanti Mas Joko atau Mbak Nat bisa nambahin. Tadi Mas Ade sempat tanya kalau pengaplikasiannya di rumah kadang-kadang suka ada anak kecil, coret-coret, atau misalnya ini washable apa enggak. Nah itu kan biasanya itu salah satu teknologi yang standar ada di cat. Nah salah satu yang menjadi salah satu isu juga untuk teman-teman cat ya gitu. Kadang-kadang kalau kita aplikasikan
itu khususnya interior. Itu kita nggak bisa langsung menggunakan dalam waktu singkat gitu ya area itu, karena ada harus menghilangkan baunya dulu seperti itu, Mas Joko. Nah, Unuda sendiri ini ada meninggalkan bau nggak sih Mas itu? Misalnya secara baunya itu VOC free Mas, produk kami udah. Jadi Udah aman berarti Mas ya? aman gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Nah, sama satu lagi, saya tadi di paparan terakhir Mas Joko Ya. itu ada varian yang apa? Sebentar, yang beton instan. Berarti di dalam packaging dekon beton instan itu sudah termasuk di dalamnya, Mas. Ada skritnya, Ya, betul. ada campuran semuanya itu udah di dalam situ, gitu ya. Ya, jadi kalau kita ngibaratin kayak gampangnya nih ya, mungkin kalau ada yang teman-teman agak awam, kalau kita di Mortan instan tuh kayak ibaratnya kalau kita beli kopi gitu. Itu kan semua dari misalnya gulanya dan segala macam itu kan udah tercampur ya. Nah, kita ada misalnya semen, pasir, aditifnya tuh udah tercampur di situ, tinggal tambahkan air, itu jadi selama sesuai dengan standar dan aturan yang kita rekomendasikan memang seharusnya aman. Nah, kalau misalnya dekon itu kayak ibaratnya kita beli Indomie gitu, mie dan bumbunya tuh terpisah tapi udah dalam satu kemasan. Nah, ini baik dari semen, pasirnya dan juga agregat lainnya tuh udah ada di dalam kemasan itu Mas gitu. Nah, idealnya biasanya kalau kita ngomongin beton kan pasti di Indonesia masih ada lah yang caranya itu masih konvensional yang dipakai ini ya gitu ya, apa pacul gitu. Ada juga sekarang yang udah mulai naik tingkat sedikit pakai molen kecil. Ada yang akhirnya pakai apa mobil molen yang gede. Nah, idealnya untuk dekonnya sendiri teknis apa namanya penggunaannya gimana, Mas Joko? Ya, kalau dari kami kan memang kalau misalnya kita bicara produk ini ya, baik secara fungsi maupun teknologinya, biasanya kenapa kita ngadirin beton instan itu kan berarti kita nih ngejawab dari beberapa case atau problem yang ada di lapangan juga gitu. Kalau biasanya teman-teman pakai konvensional kan tentu kalau kita bicara agregat ya, misalnya contohnya aja kalau bicara agregat itu kan tukang kita tentu kadang takaran dari material-material itu kadang nggak stabil dan lain sebagainya, bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang gitu, apalagi nanti betul tinggal ngopi ngerokok gitu kan. Nah, terus kalau kita kering duluan gitu ya Mas Ade. Kalau kita bicaranya terus misalnya di konkret takarannya gak pas ya. Iya, betul. Terus kalau bicara di ready mix kan memang case-nya ya memang produknya udah punya mutu ya, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu kalau misalnya dia aksesnya nggak masuk atau volumenya juga nggak dapat, itu kan perlu jawaban terhadap kondisi atau masalah-masalah tersebut ya. Makanya dari berbagai macam case tersebut kita coba menjawab dengan adanya beton instan ini gitu Mas. Tapi kalau secara pengaplikasian produk memang ya sebagaimana sesuai dengan apa yang kita udah punya aturan aja secara standarnya gitu. Ini kan produk yang udah mutunya kemudian secara fungsi atau teknologinya udah ada. Jadi tinggal kalau misalnya bicara pengaplikasikan apa yang kita rekomendasikan berdasarkan alat bantu maupun metodenya itu bisa dilaksanakan aja gitu. Jadi nggak akan keluar sih seharusnya dari baik mutunya atau misalnya hasil akhir yang kita harapkan. Kalau misalnya udah sesuai dengan standar aturan yang kita rekomendasikan, case-nya juga udah sesuai dengan standar aturan yang kita rekomendasikan, itu sampai sejauh ini nggak ada case-case yang berarti sih gitu. Oke. Baik, Mas Joko, terima kasih atas paparannya mengenai Nuda khususnya dan Demix secara umum begitu ya. Mas Ade, sekali lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup Mas Bayu. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Ade sudah membantu saya untuk tanya-tanya ke Mas Joko mengenai Demix Nudanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Nah, ini kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya seperti yang tadi Mas Joko sudah lihat. Sudah cukup banyak pertanyaan ya Mas Joko di kolom chat gitu ya. Mas Ade jangan kemana-mana dulu, saya izin untuk membacakan seluruh pertanyaan di kolom chat. Baik. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan dari Pak Ediswan, beliau dari Ciputra Group. Ada 4 pertanyaan dari Pak Ediswan. Nah, ini dari developer nih Mas Joko, harus dijawab nih Mas. Pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, apakah produk acian Demix Nuda X Series ini dapat langsung dilakukan pengecatan saat pengaplikasian atau butuh waktu tunggu? Perlu tes kelembab, contoh misalnya seperti perlu tes kelembapan. Sebetulnya tadi sudah terjawab ya Mas. Intinya kalau sudah pakai Nuda sayang Pak kalau dicat. Nah tapi kalau misalnya mau dicat gitu, perlu tunggu nggak sih Mas? Gitu. Ya silakan mungkin Mas Joko. Jadi
ini proses tanya jawab ini kita berdua akan jawab ya, Mas Ayu dan Mas Ade. Oke. Tag team ya. Jadi ini yang tadi pertanyaannya ini yang terakhir ini ya dari Pak Ediswan. Iya, Pak Edi. Kalau misalnya waktu tunggu untuk saat ini kalau mau diaplikasikan chat, kita paling rekomendasikan kayak misalnya 1 kali 24 jam, barangkali itu yang bisa kita stay dulu saat ini gitu. Karena kita kan perlu tahu nih case-case-nya kalau misalnya secara substrat atau pengaplikasian itu kondisinya seperti apa realnya gitu. Tapi kayaknya sayang ya Mas kalau langsung di chat ya. Iya, jangan dong. Kalau mengganggu di chat, geser jadi ke-4. Iya. Oke. Secara cost lebih murah. Oke. Demix A4 ya, Mbak Nadia? Iya, benar. Yang untuk ASEAN bisa di atas plaster, bisa juga di atas beton. Oke, baik. Jadi ada pilihan lain nih Pak. Jadi kalau misalnya memang dindingnya mau dicat lagi, direkomendasikan Demix A4 ya Mbak Nat ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Ediswan, apakah Nuda X2 dapat diaplikasikan pada struktur bangunan seperti plat, kolom atau balok, terutama untuk menghindari crack atau retakan? Gimana Mas Joko, Mbak Nat? Oke, kalau secara bidang itu tentu bisa kalau misalnya kita bicara kolom, dinding dan semacamnya ya. Cuman kalau misalnya ada case apakah nanti bisa menutupi retaknya itu kalau misalnya case-nya itu udah terjadi duluan, ya misalnya retaknya itu udah ada duluan nih sebelum diaplikasikan udah, maka kami merekomendasikan untuk diatasi crack-nya dulu gitu. Jadi misalnya dengan produk kami kan ada yang perbaikan di B-series-nya, itu kita atasi dulu. Tapi kalau misalnya apakah nudanya dia secara produk sudah tahan terhadap retak-retak halus maupun gesekan, itu sudah berteknologinya sudah seperti itu gitu. Dan untuk pengaplikasiannya kolom atau misalnya bidang-bidang lain seperti dinding dan struktur yang lain itu bisa banget sih. Kalau misalnya di atas aplikasi plaster juga aman-aman aja. Tapi pastikan bahwa plasternya juga dia sudah sempurna ya. Sudah setting ya Mas? Gitu. Ya, takutnya nanti plasternya banyak problemnya, terus kita langsung tutup nuda, ternyata nuda nanti ada case-nya, padahal problem yang sebelumnya belum diatasi itu gitu. Oke. Baik, jadi seperti itu jawaban nomor 2 Pak Ediswan. Pertanyaan nomor 3. Butuh campuran tambahan material apa saja sehingga mendapatkan produk yang kualitasnya maksimal. Nah ini kita ngomongin nuda ya, khusus nuda ya. Mungkin Mbak Nat atau Mas Joko perlu ada tambahan lagi nggak sih selain tadi coatingnya? Untuk nuda sendiri material tambahannya nggak ada sama sekali karena kita tinggal campur air saja sesuai takaran beraplikasi langsung, jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu campur pewarna ataupun nggak perlu campur material lainnya. Hanya cukup air sesuai takaran dan info untuk air yang digunakan pastikan airnya dalam kondisi bersih karena berpengaruh dengan warna yang akan dihasilkan. Berarti nggak harus air mineral ya Mbak? Boleh kalau misalnya ada budget lebih pakai air mineral boleh. Oke. Baik, seperti itu jawaban nomor 3 Pak Ediswan. Dan keempat, nah ini karena beliau dari developer gitu ya yang punya project, langsung menanyakan mungkin harga per statnya price list berapa sih Mas Joko, Mbak Nat? Oke, kalau harga price list ini ya karena kan memang Demix ini produknya tersebar luas Pak di seluruh Indonesia. Dimana ketika Jakarta karena operate pengirimannya itu lebih mudah, maka harganya disesuaikan untuk wilayah Jakarta. Kalau di luar kota karena operate pengiriman barangnya itu agak membutuhkan waktu dan juga biaya operasional dan yang lain, itu nanti kita sesuaikan. Jadi untuk harganya bisa dihubungi saya atau Mas Joko untuk lebih jauhnya karena kita akan lihat dulu proyek yang berada di daerah mana ya Bapak. Oke, jadi seperti itu Pak Ediswan. Nanti mungkin setelah sesi ini bisa ngobrol lagi sama Mbak Nadira atau Mas Joko. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab semua pertanyaan dari Pak Ediswan. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam katalog Pro nanti akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi nanti di halaman Brand News ini akan terkumpul informasi dari setiap vendor-vendor material atau brand material yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro seperti Demix atau yang lain gitu ya. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook. Dan fungsi dari katalog Pro di sini tidak hanya sebagai tempat pencarian atau tempat mendapatkan informasi tentang produk material building, tapi kita juga bisa manfaatkan katalog Pro sebagai alat tambahan kita untuk merekomendasikan material. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu nggak perlu lagi harus repot bongkar-bongkar library brosur atau katalog yang
sering di-update oleh setiap vendor yang datang ke kantor gitu ya. Di Katalog Pro sudah kita compile dalam bentuk digital. Jadi misalnya kita ingin melihat kategori CP Walk dan kita masuk ke kategori Cement Mortar and Corner Bead, klik di sini. Nanti di subkategori ini akan terkumpul berbagai macam varian-varian di subkategori tersebut gitu ya. Contoh misalnya di halaman Demix. Nah, untuk setiap tampilan halaman vendor material atau brand material yang sudah ada di Katalog Pro sudah kita standarisasi, jadi tampilannya semuanya sudah sama. Jadi di sini kita akan menemukan Demix ini kantornya di mana, PIC-nya siapa, showroomnya di mana, dan informasi-informasi yang lain. Yang terpenting kita bisa tahu varian dari produk-produk Demix. Jadi ketika klik saja produk dari Demix, misalnya kita ingin mengetahui produk Demix yang kita bahas hari ini, yaitu Nuda X Series. Nah, kita bisa cari nih di sini. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti akan diinformasikan Nuda ini deskripsinya apa, spesifikasinya terutama seperti apa gitu ya. Dan kalau ini adalah spesifikasi dari material yang kita butuhkan, kita bisa ambil datanya dengan cara klik Add to Outline Spec gitu ya. Dan hal yang terbaru dari Katalog Pro, ini juga baru sekitar 7 atau 8 bulan kita luncurkan. Jadi karena banyaknya permintaan dari user Katalog Pro khususnya developer dan kontraktor gitu ya, ada juga beberapa konsultan arsitek yang menginginkan sampai dengan Katalog Pro bisa memprovide atau menjual materialnya. Akhirnya kita membuat sebuah format e-commerce, tapi memang masih dalam kebutuhan market project. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa mendapatkan beberapa varian produk material di feature promo ini yang bisa langsung didapatkan dengan harga yang cukup menarik. Untuk feature ini mungkin akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Prima. Silakan Mas. Saya Prima dari Katalog Pro, sedikit mau menjelaskan mengenai fitur terbaru yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi benar yang diinformasikan di awal bahwa Katalog Pro sudah membuat fitur terbaru di mana Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua bisa berbelanja di Katalog Pro. Kenapa harus berbelanja di Katalog Pro? Yang pertama Bapak Ibu, di halaman promo ini kami langsung mendatangkan produk-produk langsung dari prinsipalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga mendapatkan gratis ongkir untuk daerah Jabodetabek. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga mendapatkan spesial harga karena tentunya di Katalog Pro harganya promo. Seperti itu Bapak Ibu, apabila memang sudah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan proyek, seperti itu Bapak Ibu bisa langsung check out, mengisi alamat dan melakukan pembayaran, dan produk Bapak Ibu bisa langsung terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Tidak hanya itu, apabila memang kebutuhannya sangat besar dan volumenya besar, dan apabila tidak ada di halaman promo untuk produk-produk yang dibutuhkan, kami telah menyediakan fitur e-review. Fitur e-review ini sangat berguna Bapak Ibu, caranya cukup mudah dan simpel, bisa mengisi tujuan pengiriman alamat proyek, seperti itu mengisi nama, nomor telepon, alamat, dan catatan. Nah, misalnya apabila Bapak Ibu setelah mendengarkan informasi mengenai produk of the week hari ini, misalnya ada kebutuhan Demix, Bapak Ibu tinggal mengisi Demix, seperti itu, nama produknya bisa Nuda, seperti itu, dan jumlah dan budget atau volume yang diinginkan. Setelah itu bisa menambahkan apabila ada kebutuhan sanitary, kebutuhan atap, atau kebutuhan apapun yang sesuai dengan kebutuhan proyek Bapak Ibu bisa menambahkan RAW, karena di dalam Katalog Pro sudah ada 800 brand, tentunya sangat lengkap Bapak Ibu. Setelah itu, klik Send a Review, maka kami akan membantu semua kebutuhan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tidak hanya fitur promo dan e-review, Bapak Ibu, kita juga telah hadir fitur WhatsApp yang memudahkan Bapak Ibu bisa diklik di kanan pojok bawah. Apabila ada pertanyaan, permintaan dan penawaran, kami siap membantu kebutuhan material building dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal save aja nomor WhatsApp Katalog Pro di 0822 00 1678 atau belanja dengan harga promo dan fitur e-review di katalogpro.co.id. Tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan aplikasi Katalog Pro di Play Store. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go bro, with Katalog Pro. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sudah masuk ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Mas Ade sudah selalu membantu kita menjadi profesional reviewer. Mudah-mudahan nggak bosan ya Mas Ade ya. Siap, Bayu, terima kasih semuanya Mas Joko.
Mbak Nadira. Sama-sama Mas Adi, terima kasih banyak juga. Dan juga terima kasih banyak Mas Joko dan Mbak Nadira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai DMX Nuda X Series ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir saat ini. Dan mungkin setelah ini bisa langsung menjalin silaturahmi lagi secara langsung. Jadi langsung silakan menghubungi Mas Joko dan juga Mbak Nadira, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian setelah sesi Product of the Week hari ini. Dan juga terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di sesi Product of the Week bersama DMX hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan mengenai Nuda X Series ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi buat proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk itu saya tutup sesi Product of the Week kita hari ini. Sekali lagi selamat sehat selalu dan kita akan masuk lumayan ya, kita akan 2 hari libur panjang. Selamat berlibur Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan mudah-mudahan sehat semua. Dan saya tutup sesi hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.